Oke, teman-teman, kita akan mulai untuk operasi angka penting ya. Jadi yang bagian pertama itu tentang pembulatan. Oke, di sini pembulatan angka penting, saya singkat AP. Jadi misalkan gini teman-teman, kalau kita punya angka 456,47 gitu ya. Nah, ini kita bulatkan. Ini di sini hasil pembulatan ya. Hasil pembulatan. Jadi di sini kita membulatkan satu angka di belakang koma, maka kita dapatkan 456,5 gitu ya. Karena ini 7 itu lebih besar daripada 5, jadi bulatkannya ke atas, maka 4 menjadi 5. Nah, kemudian kalau kita punya angka 14,370. Nah, kita mau bulatkan misalkan 3 angka di belakang koma. Ini kan 7 ya, 7 lebih besar daripada 5, maka ini tiganya kita naikkan ke atas, berarti 14,400 gitu ya teman-teman. Contoh lagi, kalau kita punya 18,410. Nah, di sini angka 1 ini kan lebih kecil dari 5, berarti ini kita bulatkan ke bawah. Berarti ini menjadi 18,400. Oke, lanjut lagi. Misalkan kita punya bilangan 86,75. Nah, ini sudah mulai ini teman-teman ya. Di sini ada angka 5. Angka 5 ini angka tengah-tengah teman-teman ya. Nah, apakah harus dibulatkan ke atas atau ke bawah? Nah, kita lihat angka di depan angka 5, yaitu 7. Nah, kalau dia ganjil di sini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan saya punya angka, misalkan ini A ya, terus ini angka 5. Kalau ini dia ganjil ya, kalau ganjil maka kita bulatkan ke atas. Jadi ini menjadi 86,80 gitu ya. Kita bulatkan ke atas. Terus kalau kita punya begini contoh lagi 86,65. Nah, ini kita lihat angka di depan 5 adalah 6 dan 6 ini adalah misalkan gini ya. Ini komanya di sini. Nah, kalau B-nya itu dia genap, nah, maka kita bulatkan ke bawah ya. Jadi di sini menjadi 86,560. Oke, gitu ya teman-teman. 65 jadi 60. Terus contoh lagi, misalkan di sini kita punya di sini ya, kita punya 45,450. Nah, lihat ini adalah genap ya. Genap berarti kita bulatkan ke bawah. Berarti ini menjadi 45,400. Oke, teman-teman. Kemudian yang terakhir, kalau misalkan kita punya 55,250. Nah, ini kita lihat ini 5 ya, ini depannya, ini genap juga. Berarti kita bulatkan ke bawah menjadi 55,200. Oke, tadi teman-teman untuk masalah pembulatan angka penting. Sekarang kita lanjut ke bagian penjumlahan dan pengurangan angka penting. Oke, kita buat di lembar baru ya. Penjumlahan dan pengurangan ya. Pengurangan angka penting. Jadi teman-teman intinya adalah kalau kita mengoperasikan bilangan, misalkan dijumlahkan dikurangkan, maka hasil angka penting tidak boleh melebihi angka taksiran paling kecil. Oke, ini maksudnya gimana teman-teman? Contohnya gini. Contoh ya, misalkan kita punya angka 410,3. Kita mau jumlahkan dengan
51,23. Oke, ini mau kita jumlah. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Yang namanya angka taksiran itu adalah angka di belakang koma. Yang ini ya. Dan yang ini. Di sini kita lihat kita punya satu angka taksiran. Oke. Nah, yang ini kita punya dua angka taksiran. Oke, sehingga kalau dari ini ya, hasil angka penting atau hasil penjumlahannya tidak boleh melebihi angka taksiran paling kecil. Jadi karena angka taksiran paling kecilnya adalah 1, maka nanti hasil penjumlahannya harus kita bulatkan menjadi 1. Oke, kita jumlahkan dulu. Ini menjadi 3, 5, ini 1, 6, ini 4. Oke ya. Nah, ini kita lihat ini punya dua angka taksiran, maka ini harus kita bulatkan. Bulatkan menjadi satu angka taksiran atau taksiran ya. Karena ini angka taksirannya paling kecil adalah 1. Jadi kalau kita bulatkan ini menjadi 461,5. Oke, itu dia hasilnya ya, teman-teman. Sekarang misalkan kita mau mengurangkan. Contohnya gini. Kita punya angka 510,351. Kita mau kurangkan dengan 0,720. Oke, bentar, ini saya kurangkan 0 hilang di sini ya. Oke, gini. Berarti kalau kita kurangkan ini 1, ini 3, ini kita pinjam, ini 13 kurangi 7, 6, ini koma, ini di 9, 0, ini jadi 5. Oke, kita lihat di sini kita punya 3 ya, angka taksiran. 1, 2, 3. Yang ini kita punya 2 taksiran ya, 2 angka taksiran. Nah, sehingga ini harus kita ubah ke 2 angka taksiran karena yang paling kecil. Maka ini kita bulatkan ya. Bulatkan menjadi 509,63. Oke, cukup itu saja teman-teman ya. Satunya hilang. Sekarang kita lanjut untuk perkalian dan pembagian angka penting. Oke, di sini saya tulis dulu ya. Perkalian ya. Perkalian dan pembagian angka penting. Nah, ini juga berlaku untuk kuadrat ya teman-teman. Kuadrat atau akar. Ya. Akar ya di sini sama aja. Jadi intinya adalah hasil operasi dari perkalian dan pembagian harus ya mengikuti sama juga bilangan terkecil. Oke. Dari angka penting paling ini bukan bilangan terkecil ya. Mengikuti angka penting paling sedikit di sini ya. Oke, jadi contohnya di sini 0,521, kemudian kita punya 0,3. Ini kita kurangkan. Berarti ini menjadi 1, 2, ini 2, ini 0 gitu ya. Kita lihat di sini, ini kita punya 3 angka penting. Oke, yang ini kita punya 1 angka penting. Maka hasilnya ini harus 1 angka penting, berarti cuma yang ini saja teman-teman ya. Jadi kita bulatkan menjadi 0,2 aja. Ini adalah jawabannya. Nah, contoh lagi, satu lagi kalau kita akar ya misalkan teman-teman ya. Contoh lagi, misalkan kita mau cari akar dari 25. Ini akar dari 25 itu kan sama dengan 5. Tapi kalau kita lihat di sini 25 itu punya 2 angka penting. Berarti hasilnya ini harus kita buat menjadi 2 angka penting ya. 2 angka penting, maka menjadi
Nah, di sini kita buat menjadi 5,0. Nah, ini dia jawabannya teman-teman. Oke, sekian dulu tentang operasi angka penting. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Bye-bye.